300 tahun lalu, aku meninggalkan naskah cacat di Changfa-lou. Dan kamu melatihnya sebagai kitab rahasia. Tidak. Tidak mungkin. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Pelayan dari Sekte Taiking matanya tajam. Siapapun bisa bicara di atas kertas. Kamu merendahkan ketua kalian hingga tak berharga. Lebih baik turun sendiri. Biarkan aku lihat. Apakah kau bisa menahan satu tebasan pedangku? Jangan memaksakan diri. Kau tidak bisa menahan pedangnya. Mundur. Menahan satu tebasanmu. Bisa. Tapi kau belum layak aku menggunakan senjata. Pinjam pedang. Sombong. Seorang sampah berani bicara seperti itu? Jangan sombong. Kau gunakan besi tua ini untuk melawanku? Kau pikir kau siapa? Pura-pura sakti. Saudara Shen, tak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Dia sudah mencari mati. Kau kabulkan saja keinginannya. Baik. Ayo, Chang Chaozan, pedang Yulan melonjak dahsyat. Terimalah kematian. Hei Zhao Yuan. Pedang mengikuti ombak laut. Tidak mengambil bulan tenggelam. Siapa yang mengajarimu? Lagi. Orang gila. Cahaya biru gelap dan hitam berpadu. Dengan pedangku, aku pasti mengalahkanmu. Gitu aja. Benar-benar seorang sampah dari Sekte Taiking. Pedang ini kamu dapat dari mana? Bagaimana bisa? Kenapa bisa kalah begitu saja? Aku tanya sekali lagi. Pedang ini didapat dari mana? Dikasih sekte? Siapa yang kasih? Aku tidak tahu ah. Ada apa ini? Cepat dorong. Niat pedang. Kau mau mencari. Minggir. Kau keluar sekarang. Semua orang akan memperhatikanmu. Kau terlalu mencolok sekarang. Itu urusanku. Tunggu dulu. Siapa yang mengajarimu tebasan pedang tadi? Kamu juga ingin belajar? Dia membuang pedangnya. Dia menang. Shen Guhan kalah begitu saja. Mustahil. Berhenti. Kau sampah, beraninya. Seorang sampah yang meridiannya putus, bagaimana mungkin menang?
Lihat aura hitam di tubuh Shen Guhan. Itu bukan teknik dari sekte kita. Itu energi iblis. Pei Zhao Yuan, kau bersekongkol dengan kultivator iblis, kaulah yang sesat. Energi iblis, pantas dia begitu kuat. Pasti ilmu hitam. Sangat tidak masuk akal. Kakak iblis. Apa yang kau lihat? Kena tebakanku, kan? Kau tidak enak hati, kan? Semua orang tahu energi jahat dari surga Beiming sangat pekat. Kenapa orang sampah seperti dia bisa keluar hidup-hidup? Dia sudah lama menghilang, dia sekarang bukan dirinya sendiri. Dia adalah makhluk yang terkikis oleh energi jurang. Dia kerasukan. Pantasan dia begitu kuat. Pei Zhao Yuan yang mencintaiku, sudah lama mati. Ayo semua, kita basmi iblis dan tegakkan kebenaran, jangan biarkan dia lolos. Jangan repot dengan para pengecut ini. Tidak layak untuk dipedulikan. Pei Zhao Yuan. Yang dikatakan oleh Gu Chengxiao, apa kau punya pembelaan? Baik, aku sendiri akan memeriksanya, tubuh ini. Itu adalah segel pencari iblis Jiuyo. Jika tidak ada aura iblis, penerima segel pun akan hancur meridiannya. Bijaksana, Zenren. Anak haram menerima segel. Kau diikat di langit Beiming selama 300 tahun. Jika tubuhmu tidak ternoda aura iblis, bahkan hantu pun tidak percaya. Tanda aneh di tubuh Shen Guhan semua orang melihatnya. Jika tidak karena melatih ilmu iblis, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Kenapa? Merasa bersalah? Kamu bahkan belum pernah mencium aroma asli dari Beiming Tiangxi, pun belum pernah menciumnya. Berani bicara tentang aroma itu? Aroma dari Beiming Tiangxi milikmu. Bukan hitam, tapi dingin. Dingin sampai tulang retak. Dingin sampai darah membeku. Dingin sampai setiap napasmu terasa seperti menelan. Angin dingin yang bertiup dari jurang yang sangat dingin. Aroma dari tempat itu. Bukan juga bau kotor yang kalian bicarakan. Adalah embun beku, salju sisa. Adalah pohon kering yang terlelap selama 1000 tahun. Setelah diterjang gelombang dingin, baunya bercampur kabut di dasar jurang. Lebih dalam lagi, ada rasa manis. Manisnya memuakkan. Seperti tanaman merambat kering yang membusuk. Air keruh yang tumpah dari retakan. Apa yang kau omongkan? Sok misterius? Siapa tahu yang kau katakan itu benar atau tidak? Kau benar juga. Kamu memang belum pernah mencium Beiming yang sesungguhnya, Tiangxai. Tapi kau sudah merasakan yang lain. Misalnya batu giok di pinggangmu. Kamu asal tuduh. Ini pusaka keluarga Gu, giok hangat pelindung yang diwariskan. Mana bisa kau, monster, memfitnahnya? Pelindung? Iya. Kau telah menggunakannya untuk menyelamatkan nyawamu berkali-kali. Wan Heng, jangan percaya padanya, dia sedang menghasut. Pendeta, kenapa kau tidak bertindak? Murid ini setia pada sekte, mustahil. Setia? Kau membawa giok yang pernah ke Yuanxi, dan memamerkannya. Dengan itu kau membersihkan penampilanmu, lalu berteriak orang lain adalah iblis. Gu Chengxiao, kau sudah mencium aroma itu.
Dan sudah lama. Bukankah pemeriksaan bilang giok ini bermasalah? Kalau begitu periksa di sini sekarang. Kalau tidak terdeteksi aura iblis, hari ini harus mati. Kamu mau periksa? Apa yang tidak berani? Ah, tidak. Bukan, dia. Itu Pei Zhao Yuan, dia menjebakku. Dia memasukkan energi hitam ke dalam Gyoku Zenren. Lihat dengan jelas ini sihir jahat yang dia lakukan. Kurang ajar, Pei Zhao Yuan. Kamu berani di depan umum menggunakan ilmu hitam, memfitnah sesama manusia. Keluarga Gugiok hangat ini adalah harta pelindung berharga. Cahaya spiritual yang mengalir di atasnya, bersih, lurus, dan damai. Mana mungkin kau, makhluk jahat, berbohong seenaknya. Harta pelindung berharga. Xuan Heng, kau berkultivasi 800 tahun. Hanya mendapatkan sepasang mata buta seperti ini. Mau mati masih berani sombong. Rasakan ini. Yang berputar di giok itu bukanlah cahaya pelindung tubuh, itu adalah pola arai penekan iblis yang terbalik. Penekan iblis sebagai kunci, terbalik sebagai hisapan. Menghisap iblis dari jurang ke dalam penjara, memurnikan secara paksa dengan pola arai, memisahkan aura kebengisannya. Hanya menyisakan kekuatan paling murni, memberi makan kembali ke tubuh. Benda ini benar-benar bisa menghangatkan meridian, menenangkan api hati. Tapi, hanyalah berpura-pura menjadi energi roh. Iblis tetaplah iblis. Meskipun menelan banyak kulit, sekalipun bersih. Di sela-sela tulang pun sudah busuk. Diam kau, diam. Inilah jurang yang sesungguhnya. Jangan keluar. Kembali. Hahaha, Pei Zhao Yuan, berani kau. Anak ini adalah pemberontak di sekteku. Bukan urusanmu untuk campur tangan. Ijun, Pergi. Bunuh. Bunuh aku. Yang tadi hancur hanya cangkangnya. ah, Taichu Xuanmen 300 tahun. Hanya menghasilkan makhluk seperti ini. Pei Zhao Yuan, kau hancurkan fondasi Taichu Xuanmen. Kau hancurkan hari ini dia. Kamu tidak akan bisa pergi dengan mudah dari gerbang Taichu ini. Dasar. Apa kalian lupa? 300 tahun yang lalu. Siapa yang menjadi pondasi dari sekte Taichu Xuanmen ini, yang dibuka dengan tebasan pedang demi tebasan?
cepat mundur. Tidak mungkin ini ilusi kau yang melakukan tipuan ini. Beraninya kau mencemarkan nama saudara seperguruan dengan cara seperti ini. Tipuan? Kalau begitu, tanyakan saja sendiri padanya. Kakak, Hahaha. Kurang ajar. Aktifkan formasi perang. Kau hancurkan semua milikku, kau akan mati dengan tubuh hancur. guru, hati-hati kau akan mati. Terlalu lemah. Tidak, ini tidak benar, Kakak Gu. Kakak Gu adalah iblis. Lalu apa yang kita lakukan tadi? Apa yang kita lakukan tadi? Hahaha. Lelucon yang besar. Adik laki-laki, tolong lepaskan Zhao Yuan. Dia hanya terpengaruh oleh aura jurang yang membuatnya kehilangan akal. Dia tidak sengaja. Kakak perempuan, cepat bangun. Mana mungkin aku menyalahkan Pei Xiaoge? Jurang. Raja Jurang, Ternyata kau. Jangan, Yuxi milik penguasa bayangan. Hanyalah binatang liar dari kedalaman langit. Yang dulu kuhalau begitu saja. Sisa bayangan yang tertinggal. Berani menunjukkan gigi di depanku? Pei Zhao Yuan. Akhiri bersama. Zhao gila, dia gila. Lari, cepat lari. Aku sudah bilang. Jangan tunjukkan gigi di depanku. Kalian semua mati. Susun formasi. Cepat pasang formasi kejutan listrik. Aku orang berdosa. Itu kartu asmu.
Kau monster macam apa sebenarnya? Seseorang yang telah membunuh iblis selama 300 tahun, di dalam jurang. Hahaha. Kau pikir kau menang? Segel utara tidak pernah tenang. Pintu di kedalaman telah terbuka. Apa maksudnya itu? Bukankah segel utara sudah stabil? Langit di sana. Lihatlah langit. Senior Pei, apakah yang dikatakan Gu Chengxiao itu benar atau salah? Apakah Beiming benar-benar belum damai? Hal ini menyangkut hidup mati Chen Huanjie. Mohon Bapak berucap. Zhao Yuan. Zhao Yuan, tunggu. Ribuan makhluk hidup di Chen Huanjie. Semuanya tidak bisa hidup tanpamu. Ada, kalau ada, apa hubungannya denganku? Senior, miliaran makhluk hidup sedang dalam bencana. Apakah benar mau berpangku tangan saja? Berpangku tangan? Aku telah membunuh selama 300 tahun di Beiming. Bencana siapa? Dialah yang harus melewatinya sendiri. Zhao Yuan. Apakah kamu akan kembali? Taichu Xuanmen tidak layak. Beiming Tianxi. Badai akan datang. Akhirnya berani muncul juga. Aku sungguh tidak mengenal orang sampai sejauh ini. Akulah yang menghancurkan tulang punggung sekte ini. Pemimpin, tolong jaga kesehatanmu. Pemimpin. Tidak perlu banyak bicara. Selidiki semua hubungan Gu Chengxiao. Jangan biarkan satu pun lolos. Patuh pada perintah pemimpin. Situasi yang konyol ini. Zhao. Pei Zhao Yuan. Urusan Gu Chengxiao. Aku tidak tahu. Aku dulu mengira kau berubah. Mengira kau tidak lagi melindungi sekte. Aku mengira kau dingin, kehilangan hati nurani. Jadi saat itu aku tidak menghalangi. Selesai bicara. Apa yang kau pikirkan saat menatapku? Kupikir kau buta. Iya, aku buta. Aku mengaku. Aku percaya pada orang yang salah. Menyuruhku membayar dengan nyawa. Aku mengaku. Nyawamu tidak sebanding dengan usahaku. Cukup. Aku yang bersalah padamu. Aku tidak minta maafmu. Hanya minta saat kau pergi ke Beiming, jangan pergi sendirian. Hutangku padamu akan kubayar sendiri. Jika Beiming terbuka, aku akan pergi. Dengan kondisimu seperti ini, bahkan, dia adalah modu, tak bisa melihatnya. Pergi berarti mati sia-sia.
sesuatu terjadi di Beiming, Suruh semua yang masih bisa bergerak turun gunung sekarang. Pergi dari sini sejauh 100 li sebelum malam ini. Semakin jauh semakin baik. Bagaimana denganmu? Aku akan pergi ke Beiming untuk melihat. Fei Zhaoyuan. perintahkan semua murid untuk segera turun gunung. Segel barang-barang lama Gu Cheng Xiao pelanggar perintah akan diusir. Kau juga harus pergi. Aku akan pergi ke Beiming. Bukan sekarang. Tapi aku kembali. Bukan untuk meminta maaf. Untuk melunasi hutang. Mundur, cepat. Fei Zhaoyuan. Aku pasti pergi. Fei. Aduh, Maaf, Fei Zhaoyuan. Maaf. Hah, Fei Zhaoyuan. Aku salah. Fei Zhaoyuan, aku benar-benar sadar kalau aku salah. Gu Cheng Xiao itu pembohong. Dia monster. Aku tidak seharusnya memberikan pedang Tian Xuang padanya. Tidak seharusnya di tebing pemutus. Lihat aku 300 tahun lalu, di Benming Tianxian. Saat kau menghalangi naga iblis untukku, kau bilang, akan selalu ada. dulu saat kau di bawah altar pembasmi iblis, saat kau berlutut untuknya di depanku, aku dulu merasa kau keterlaluan. Tapi sekarang aku hanya merasa kasihan padamu. Ikatan selama 300 tahun. Saat kau menusukku 3 kali di tebing pemutus cinta, sudah tidak bisa terbayar. Di antara kita, bahkan kebencian pun tak pantas. Aku tidak memaafkanmu. Bukan karena Gu Cheng Xiao. Juga bukan karena pembelotanmu hari ini. Lalu kenapa? Hubungan kita sudah 300 tahun yang lalu. Saat kita memasuki sistem langit Beiming, semuanya berakhir. Sistem langit runtuh. Aku menahan serangan untukmu. Aku terluka parah. Jatuh ke tanah. Kau mengaktifkan jimat pemindah untuk membawaku pergi. Tapi, kau melihat monster yang mengalir dari belakang. Kau bilang Fulu hanya bisa membawa 1 orang. Harta ada padamu. Kau harus pergi duluan. Biarkan aku bertahan. Kau akan mencari seseorang untuk menyelamatkanku. Lalu kau hancurkan jimat itu. Pada detik terakhir celah langit menutup. Kau sendiri menguncinya dari luar. Pintu formasi. Aku tidak. Aku pergi menyelamatkanmu demi sekte dan guru. Setengah bulan kemudian, pedang lamaku patah. Tanganku dibalut semua. 300 tahun ini, aku hanya membayar hutang.
Membayar kembali semangkuk nasi dan satu set ilmu pedang dari masa lalu. Menyerahkan nyawaku kepada kalian. 300 tahun itu adil. Kesukaanmu padanya tidak bisa menyakitiku. 3 tebasan itu. Aku hanya merasa lega. Utang busuk 300 tahun ini akhirnya selesai. Tidak, kau menipuku. Pertunangan masih berlaku. Pertunangan yang ditetapkan guru masih berlaku. Aku tunanganmu. Ini faktanya. Tidak apa-apa jika kau tidak memaafkanku. Aku masih bisa menunggu. Bahkan menunggu 300 tahun lagi pun aku rela. Asalkan kau tidak membatalkan pertunangan. Kau sudah bersumpah. Jimat giok berpasangan. Zhao Yuan, lihatlah. Jimat gioknya masih ada. Nafas kita masih ada. Di dalamnya terhubung. Ini adalah guru yang secara pribadi mengatur kuil leluhur yang dipohonkan untuk kita. Kita telah bersujud di hadapan langit dan bumi. Ikatan 300 tahun. Tidak bisa diputuskan. Benar, kan? Selama pertunangan masih ada. Aku adalah tunanganmu. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Su Wanheng. 3 bulan lalu. Di bawah Zumatai. Kamu demi melindungi seorang iblis yang kesurupan. Di depan Quanzong, kau tersentuh. Memaksaku berlutut dan mengaku salah. Memaksaku mengaku bahwa aku iri pada Cheng Xin, memfitnah sesama murid. Tidak, saat itu aku tertipu olehnya. Aku tidak tahu. 2 bulan lalu. Di depan aula hukuman. Kamu sebagai murid senior utama. Merebut pedang takdirku. Merebut pedang takdirku, Tian Shuang. Di hadapan para tetua 3 sekte. Secara pribadi memberikannya kepada Gu Cheng Xiao untuk perlindungan diri. Setengah bulan lalu. Di atas tebing pemutus cinta. Demi menjaga martabat sekte. Untuk membebaskan Gu Cheng Xiao dari tuduhan. Kamu menusukku 3 kali. Memutuskan meridianku. Dan memenjarakanku di sel hukuman mati. Kamu dulu di depan seluruh sekte. Demi kekasih barumu. Menginjak-injak harga diriku. Membuatku menanggung segala penghinaan. Hari ini. Aku juga di hadapan seluruh Taichu Xuanmen. Memberimu sebuah penjelasan. Jangan, ini sudah ditetapkan oleh guru ini disaksikan oleh langit dan bumi. Fei Zhao Yuan, kamu tidak bisa, aku tidak mengizinkan. Punyaku. Fei Zhao Yuan. Jangan mendekat, dia kerasukan. Dia sudah sepenuhnya kerasukan. Zhao Yuan, berhenti, Zhao Yuan. Karena hubungan pribadimu dengan Wan Heng sudah berakhir, jimat giok sudah hancur, aku, gurumu, tidak akan memaksakan lagi. Tetapi darah yang mengalir di tubuhmu, pada akhirnya adalah darah dari Taichu Xuanmen. Kamu mengikuti jalan Taichu Xuanmen. Iblis itu sudah turun. Lihatlah semua murid di gunung ini. Lihatlah ribuan nyawa ini. Apakah kamu sungguh ingin melampiaskan amarah pribadimu dan melihat makhluk hidup menderita?
melihat sekte yang membesarkanmu selama 300 tahun hancur dalam sekejap. Di mana kebenaranmu? Di mana hatimu pada jalan? Aku memang sudah pikun. Aku tertipu oleh Gu Cheng Xiao. Dia tercemar aura iblis, mempengaruhi aku, San Heng Zhenren, sehingga aku menghukummu ke pavilion binatang. Zhao Yuan, percayalah, posisi murid utama akan segera aku kembalikan padamu. Gu Cheng Xiao, aku akan mencopotnya. Serahkan padamu dan juga posisi pemimpin ini. 100 tahun lagi, gerbang Taichu akan menjadi milikmu. Kamu akan menjadi penguasa di atas segalanya. Zhao Yuan, tolong kami. Kebajikan dan hati Dao sungguh tidak masuk akal. 300 tahun, tak terhitung tatapan dingin. Sekarang saat badai baru ingat aku. Zhao Yuan. Jangan takut. Zhao Yuan. Kakak senior Wei, kamu tidak boleh pergi. Zhao Yuan, berhenti. Keadaan sudah begini. Lingkaran pelindung akan segera sirna. Di depan sudah tidak ada jalan keluar. Jika kamu bersikeras pergi, maka tidak ada tempat untuk kembali. Guru tahu, Zhao Yuan, kamu menyimpan dendam. Tapi sekarang bukan waktunya untuk ngambek. Ini tempat kamu tumbuh besar sejak kecil. Apa kamu tega melihat kita hancur? Asal kamu mau tinggal, kunci gudang harta karun, sekte Bajian, akan kuberikan padamu sekarang. Posisi ketua, kekuasaan penuh, semuanya milikmu. Apalagi yang kamu mau? Sekte ini terlalu kecil. Taichu Xuanmen terlalu kecil. Tidak muat untuk menampung pahit yang kutelan di Beiming. Juga tidak bisa menampung sakitku selama 300 tahun ini. Posisi ketua. Kamu pikir dengan merebutnya kembali, bisa membuatku berterima kasih? Kamu pikir kekuasaan ini, ada apa-apanya di mataku? Jangan biarkan dia pergi. Hentikan dia. Jika dia pergi, kita semua akan binasa. Saudara He, tolong selamatkan kami. Kami sungguh menyesal. Kakak senior, asal kamu tidak pergi, aku terima hukuman apapun darimu. Kumohon, tarik pedangmu. Keponakan Pei, aku mohon padamu. Kakak senior, Zhao Yuan, kamu sudah berhasil menerobos, bukan hanya Yuanying Langit. Tidak membiarkan Taichu Xuanmen binasa, asalkan kamu mau tinggal posisi ketua sekte milikmu. Aku, gurumu, telah salah. Apapun kompensasi yang kamu minta, akan aku berikan. Maaf, kakak senior, aku salah semua ini karena Gu Cheng Xiao dia yang memaksa kami untuk menghina Anda. Zhao Yuan, asalkan kamu setuju, aku akan segera memerintahkan, tangkap Gu Cheng Xiao, serahkan padamu untuk dihukum. Meong. Baik.
kakak senior. Dia mau ngapain? Meninggalkan kita? Minggir. Minggir, jangan menghalangi. Zhao Yuan, kamu. Ini tempat tinggalku selama 300 tahun terakhir. Ini barang yang dia anggap terbaik. Setengah buah spiritual ini menahan nafas terakhirku. Sangat berat dan tumpul. Akhirnya tidak perlu menyenangkan siapapun. Dunia luar sedang runtuh. Namun di sini sunyi terisolasi. Semua ini, pada akhirnya hanya abu di pinggir jalan. Kakak senior, aku bersalah. Aku buta mata. Aku telah menyinggung perasaan kakak senior. Kakak senior, mohon bijaksana. Setelah Gu Cheng Xiao mengkhianati Anda dulu, Dia menyuruhku membuang beberapa barang. aku diam-diam menyimpannya. Kakak senior, aku tahu barang-barang lama ini. Mengotori mata kakak senior. Aku bersalah. Kakak senior, lihatlah. Ini semua adalah persembahan untuk kakak senior. Asalkan kakak senior mau menyelamatkan nyawaku, aku akan mendengarkan perintah kakak senior. Kakak senior, Anda adalah orang yang bermurah hati. Dulu, menempatkan Anda di Nanyuan, Itu benar-benar bukan niatku. Terimalah ini. Lepaskan aku. Buka pintu Nanyuan Souk Xiao. Aku ingin melihat Cian, mayat berdarah. pergi ke Nanyuan untuk melihat mayat berdarah. Kakak senior sudah tiba. Tolong, kakak senior. Cepat minggir, dia akan memakan orang. Berhenti. Dia bahkan berlutut. Hanya itu. Ini. Dia mau apa? Sisa napas dari sistem Beiming Tian. Jantung sekte. Ternyata mengubur benda ini. Bahkan perubahan terakhir pun padam sepenuhnya. Sekelompok orang di tepi jurang, orang buta yang berpesta. Tidak ada nilai untuk diselamatkan. Ayo pergi. Dia sebenarnya siapa? Semuanya sudah berakhir. "300 tahun yang lalu, salju besar menutup gunung. Aku pernah berlutut di sini memohon selama 3 hari. Sekarang semuanya sia-sia. Beberapa bulan lalu aku merangkak kembali dari jurang. Kupikir ini adalah rumah. Benar-benar konyol sekali. Fondasi sekte ini sudah busuk tak karuan. Pei Zhao Yuan, berhenti. Minggir. Sekte ini dalam bahaya besar, kau mau kemana?
Taichu Xuanmen. Tidak ada hubungan lagi denganku. Bagaimana kau bisa begitu tega? Kakak senior. Kau mau kemana? Penghalangnya hampir runtuh. Pertahanan gunung depan sudah runtuh. Sesama murid banyak yang terluka dan gugur. Guru untuk melindungi pusat formasi menderita luka parah. Nasibnya tidak diketahui. Kau benar-benar akan meninggalkan kami? Ini rumahmu. Kau benar-benar pergi? Kakak senior. Aku tidak datang untuk memaksamu. Aku tahu aku tidak berhak menghentikanmu. Aku juga tahu sekte berhutang padamu. Guru berhutang padamu. Aku lebih berhutang padamu. Tapi, aku tetap ingin bertanya. Jika yang berdiri di sini bukan sekte, bukan guru, jika hanya aku saja... Kakak senior, aku menunggumu kembali. Kau masih ingat? Hari saat kau berangkat ke alam langit Beiming. Tepat di luar gerbang gunung. Tepat di jalan ini. Kau bilang kau akan segera kembali. Kau bilang, setelah perang usai, kau akan mengajakku melihat lautan Xuan Siling. Kau bilang salju di sana lebih putih dari puncak gunung Taichu. Waktu itu aku bilang akan menunggumu. Aku bilang tidak peduli berapa lama. Aku akan menunggumu kembali. Hari itu aku juga memberimu kantong wewangian. Itu aku sulam sendiri, jahitannya kurang bagus. Jahitannya miring-miring. Tapi kamu tetap menerimanya. Kamu bilang akan selalu membawanya. Bukan aku lupa. Aku hanya. Setelahnya tidak pernah. Berani memikirkan, tapi tidak berani mengakui. Kakak senior. Aku tahu sudah terlambat. Aku tahu semuanya sudah terlambat. Tapi bisakah kamu? Bisakah, demi kenangan masa lalu, berikan aku satu kesempatan lagi. Jangan pergi. Kita mulai lagi, ya? Selesai bicara. Yang kau tunggu bukan aku. Yang kau tunggu adalah orang yang bisa menggantikanmu menopang sekte. Pei Zhaoyuan yang menahan bencana untuk kalian. Adalah yang memiliki Jiangu. Orang yang memiliki kultivasi dan berguna. Bukan yang sekarang ini. Bukan. Bukan begitu. Kakak senior, aku. Tidak penting lagi. Pada pesta perayaan, saat kau berlutut untuk Gu Chengxiao, aku sudah melihat dengan jelas. Saat itu aku hanya mengira. Kau selalu membawanya. Sudahlah. Kak, apa maksudmu? Ambil barangmu. Apa kamu sama sekali tidak pernah berniat memaafkanku? Memaafkan. Aku tidak menyalahkanmu. Di antara kita, sudah tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua berakhir sejak kau memilih orang lain.
Kakak senior, jangan. Aku tidak mau ini. Jangan kembalikan itu padaku. Ambil kembali saja, ya. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Kau bilang tidak akan meninggalkannya. Di sini masih ada motif awan yang kujahit salah. Dia sudah menemanimu 300 tahun. Kembalikan dia padaku. Apa yang harus kulakukan? Liansi. Kau pikir apa dia bagiku? Di ujung padang gurun yang dalam dan sunyi. Tidak ada cahaya. Hanya ada angin dingin yang tak kunjung reda. Dan kesunyian yang tak berujung. Suatu kali, aku dikepung oleh beberapa monster tingkat tinggi. Racun monster itu merasuk ke dalam meridianku. Seperti api yang menyala di dalam darahku. Saat hawa dingin itu berbalik menyerang, seseorang bisa kehilangan akal sehat. Saat penderitaan semakin dalam, aku ingin menyerah sepenuhnya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku menggenggam kantong wewangian ini. Menggigitnya erat-erat. Rasa pahit pada kain itu, bukanlah bau monster. Itu adalah saat tersulitku, aroma nafasku sendiri yang tersisa. Setiap kali aku tidak sanggup bertahan, aku akan menyentuhnya. Kupikir jahitan ini sangat rapat. Pasti ada ketulusan di dalamnya. Kupikir di Gunung Taichu masih ada seseorang yang menungguku pulang. Aku pikir selama aku tidak jatuh, aku harus membawanya kembali utuh. Dia dulu adalah satu-satunya harapan yang membuatku bertahan dalam banyak situasi sulit. Sampai aku merangkak kembali dari Tiangsi. Sampai aku melihatmu, demi sampah yang menyakiti orang, bersujud memohon belas kasihan. Jangan bicara lagi, kumohon jangan. Saat itu aku baru mengerti. Yang kujaga di hatiku bukanlah ketulusan. Hanyalah lelucon yang membuatku terharu sendiri. Dia sekarang bahkan lebih buruk dari sampah. Kita sudah beres, ya? Maaf, kakak senior, maaf. Formasinya terkoyak. Monster apa itu? Aduh, gioknya pecah. Kakak senior Pei, apa yang kau lakukan? Mundurlah. Apa dia gila? Itu monster tingkat tinggi. Dia mengusir monster itu dengan satu tebasan. Dia akan turun gunung. Formasi besar akan segera hancur. Mohon kakak senior Pei tinggal. Kakak senior, formasi besar akan hancur. Kau tidak boleh pergi. Kami salah. Mohon kakak senior kasihani kami. Kakak Pei. Dulu, aku buta mata, aku minta maaf padamu. Kakak, sekte telah membesarkanmu. Bagaimana kau bisa membiarkannya mati? Pei Zhaoyuan, jika kau melangkah keluar gerbang gunung ini, kau akan menjadi pendosa abadi Taichu. Zhao Yuan,
Asal kau tinggal Taichu Xuanmen, ini menjadi milikmu. Zhao Yuan, dulu sekte berutang padamu. Asal kau tinggal, bukan hanya ketua. Ambillah segel pemimpin ini. Seluruh sekte berada di bawah perintahmu. Aku tidak akan ikut campur. Zhao Yuan, cepat ambil. Zhao Yuan, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, pondasi Taichu akan hancur. Benda-benda ini terlalu kotor. Apa tega kau lihat semua murid di gunung mati di tangan iblis? Zhao Yuan. Takdir pun tak ingin kau pergi. Zhao Yuan, kau tak bisa pergi lagi. Jalan di depan sudah ditentukan. Ini kehendak langit. Aku tahu kau marah padaku. Kau menderita 300 tahun di Beiming. Ada dendam di hatimu. Kau rasa itu belum cukup. Ku beri, semua ku beri padamu. Asal kau hunus pedang dan bunuh monster ini, jabatan pemimpin agung Taichu Xuanzun akan segera kuberikan padamu. Zhao Yuan, terima perintahnya. Cemberut, kau pikir aku cemberut? Pei Zhao Yuan dari sekte Taichu Xuanmen 300 tahun lalu di celah Beiming. Anginnya lebih dingin dari sekarang. Iblis-iblis keluar dari celah. Sebanyak awan gelap di langit. Lengan kiriku hancur saat itu. Racun menyebar melalui meridian. Saat itu, aku bahkan tidak berani mengerang sakit. Karena aku takut jatuh. Takut mereka akan keluar. Takut para murid akan celaka. Kau pikir aku melakukan ini demi lencana ini? Demi posisi itu? Kukira aku menjaga kebenaran dunia. Lencana ini melambangkan perlindungan dan tanggung jawab. Sekarang aku mengerti. Itu hanya rantai anjing. 300 tahun sudah cukup untuk membalas budi pengajaran. Hidup dan mati Taichu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau lagi. Tidak. Kakak senior, lihatlah aku. Lihatlah ke belakang, lihat Taichu kau tinggallah. Kita kembali seperti dulu, ya? Zhao Yuan, tinggallah 10.000 tahun. Nasib buruk akan kuberikan padamu. Kau adalah satu-satunya pemilik Taichu. Zhao Yuan, kumohon. Kakak senior, bawalah aku pergi. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Bawalah aku bersamamu. Niong!
Hah? Ayo. Zhao Yuan, Taichu tidak bisa tanpamu. Mohon tetap tinggal, Tai Shang Zanglao, mohon kasihanilah, Dashi Xiong. Zhao Yuan. Dasi, Xiong, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, bawalah aku pergi. Aku hanya punya kamu. Tidak, jangan pedulikan, tunggu. Dasi Xiong, lihatlah aku. Kamu menoleh dan lihat aku. Haha. Ini baru permulaan. Aku menunggumu di bawah. Ternyata kau tidak gila. Menarik. Ini bukan pecahan formasi penjemputan, ini adalah jangkar. Ini paku yang menelan dunia atas oleh jurang. Pertempuran berdarah 300 tahun yang lalu belum berakhir. Itu hanya ujian dari jurang. Jurang telah menelan dunia ini ke dalam perutnya. Sekelompok lalat yang berebut bangkai. Mereka pikir telah menduduki istana termulia. Celah keputusasaan itulah inti langit dan bumi. Keluarkan. Berhenti. Shen Yuan, jangan coba kabur. Benda kecil ini, kalau bukan iblis malam, akan membuatmu kaku. Senjata dewa dari Tao. Yang tega pamer kekayaan. Kacau balau. Rakus itu ada akibatnya. Guncang. Kekuatan asalku terkuras habis. Harus cepat rampungkan. Lelehkan. Jika monster kuno berani melawan, tidak akan ada ampun. Kau tahu situasi. Ayo, lihat siapa yang menunggu kita di sana. Taichu Xuanzong. Pesan dari sekte. Pasti ada urusan penting. Jalan panjang telah berakhir.
Perjalanan yang melintasi waktu dan ruang ini akhirnya sudah ditentukan. Masa lalu. Pada saat ini semuanya menjadi asap dan awan yang lewat. Segala hal di masa lalu. Hari ini semuanya buyar. Meong-meong. Kok bisa begini? Permusuhan 300 tahun berakhir di sini. Formasi Taichu Zhaoyuan akan runtuh. Kumohon, kembalilah. Enya, Sekte Taichu tidak ada hubungan lagi denganku. Pergi, aroma menjijikan ini. Akhirnya lenyap. Aura kuno ini. Ternyata masih ada sisa gelombang formasi. Sepertinya air di wilayah timur. Lebih dalam dari yang kukira. Sampai rela membakar proyeksi asal. Benar-benar sia-sia. Tidak peduli bagaimana kalian berusaha. Semuanya sudah terlambat. Zhaoyuan, gurumu salah. Kakak senior, kumohon kembalilah. Aura kegelapan dari jurang dalam akan menelan sekte kita. Budus Hong. Pasirnya besar. Tutup mata. Hei Zhaoyuan, kamu benar-benar mau melihat dengan mata sendiri semua rakyat di dunia ini mati? Sisa formasi jurang. Cara menyambut tamu dari Dongyu cukup baik. Mundur. Belenggu selama 300 tahun akhirnya putus. Benar-benar lega. Si kecil pasti lapar. Haha. Akhirnya tempat ini tenang. Makan pelan-pelan. Malam ini kita istirahat di sini. Enak. Enak selama 300 tahun. Akhirnya tenang. Perhatian palsu berhenti di sini. Saatnya membersihkan tubuh ini. Hari ini kita cabut sepenuhnya. Rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. Hancur. Energi kotor tersebar. Meridian spiritual dibentuk ulang. Akhirnya bersih, lucu. 300 tahun terakhir semuanya sia-sia. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Ada apa? Oh, ada orang jahat. Ada sesuatu yang mendekat dari 5 km. Kecepatannya sangat cepat. Aura kotor. Sepertinya malam ini tidak akan tenang. Set. Bos, anak ini bahkan tidak memasang formasi pelindung. Mereka datang untukku. Sepertinya malam pertama ini pasti tidak akan tenang. Serang.
Diam. Aturan di wilayah timur. Yang terkuat yang berkuasa. Ampun Tuan, bukan ingin merebut, tapi tidak ada pilihan. Celah di 4 lautan juga terbuka, aura iblis mengalir masuk. Kami hanya ingin menyelamatkan diri. Lanjutkan bicara. Jika jawabannya tidak memuaskanku, jurang di Bukit Tandus adalah tempatmu. Mau lari? Aku bertanya sekali lagi. Apa yang terjadi dengan celah di 4 lautan? Katakan bahwa 3 bulan lalu di Laut Timur, Cigujiao retak. Celah hitam sama dengan aura iblis dari Beiming. Beiming. Bukan hanya Laut Timur. Laut Selatan dan Laut Barat juga ada. Lalu ada monster yang keluar. Kami terpaksa lari ke pedalaman. Keempat lautan mengalami perubahan. Mengapa seluruh dunia tidak tahu? Pengawas Taichu Xuanmen, bagaimana mungkin dunia tidak menyadari sama sekali? Haha, bagaimana mereka bisa tidak menyadari? San Xiu Lianmeng sudah pergi minta bantuan dari awal. Tapi sekte besar yang sombong itu membungkam semua orang yang meminta bantuan. Apa katamu? Tutup mulut, karena bulan depan ada pertempuran 100 tahun. Akan membagi ulang nadi spiritual 9 wilayah. Akibatnya, semua penjuru bocor. Dunia pasti akan kacau. Demi harga diri dan nadi spiritual, mereka menganggap nyawa rakyat jelata seperti rumput. Mereka menekan dengan keras. Rupanya hanya ilusi belaka. Sudahlah. Pada akhirnya, aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak apa-apa. Tolong aku. Jai Sing Tai. Zai Sing Tai kah? Tinggalkan Dong Yu dulu. Kakak senior He, pemimpin sekte, belum mengeluarkan dekret. Anda pergi dari sekte sekarang. Mungkin tidak pantas. Kakak senior, lebih baik kembali ke pintu gunung dulu. Berikan penjelasan kepada sekte. Penjelasan? Aku menjaga Beiming selama 300 tahun. Kamu ingin aku memberi penjelasan kepada siapa? Cukup diikuti. Maju selangkah lagi, kau mati. Membangunkanmu. Si kecil yang rakus.
Takut nggak? Kalau begitu, tahan sebentar. Oh. Jangan gerak. Sebentar lagi selesai. Cepat ikuti aku. Anak nakal, sampai kapan kau mau merusuh? Turun sekarang, ikut gurumu kembali, dan terima hukuman. Kakak senior, jangan membuat guru marah. Aku tahu kau merasa tidak adil, tapi sekte juga punya kesulitan. Asal kau mau mengaku salah, kita akan seperti dulu lagi. Semua hubungan terputus di sini. Kakak Bai, jangan tinggalkan aku. Kesunyian yang melintasi waktu. Kau anak kecil ini ternyata tidak takut. Aura apakah ini sebenarnya? Inikah area kontrol utama? Berlayarlah, tinggalkan tempat ini. Jangan pergi, aku mohon. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Apapun yang ada di atas, aku akan membawamu menerobosnya. Hukum terakhir alam fana akhirnya putus. Penindasan selama 300 tahun berakhir di sini. Kekuatan yang terpendam selama 300 tahun akhirnya bangkit. Tubuh ini harus bangun. Angin kencang yang mengganggu, mundurlah semua. Jalan yang benar-benar lurus. Inilah jalanku. Lonceng suci Taiking. Penolakan ini terlambat. Karma masa lalu. Hari ini kuhancurkan sepenuhnya. Bahkan gerbang Taichu, pendiri gerbang mistik, belum pernah memandang seluruh alam semesta. Si kecil ini tahu cara menikmati hidup. Si kecil ini pintar ambil keuntungan. Seluruh alam semesta. Aku Pei Chang Yuan datang. Putuskan semuanya. Tak ada lagi hubungan.